sampaikan, tapi saya mumpung ada kesempatan saya ambil kesempatan ini. Pertanyaan saya di dalam keperawatan ada namanya teknik komunikasi sangat penting, di mana untuk pendekatan holistik pada pasien untuk mencapai kesembuhan pasien. Di mana di teknik terapeutik itu ada struktur komunikasinya. Yang pertama ada penetrasi, orientasi, fase kerja, dan koordinasi. Yang ingin saya sampaikan, apakah public speaking untuk meningkatkan karir dan finansial itu memiliki struktur yang berbeda atau sama? Yang dimana kalau tujuan dari komunikasi terapeutik itu dia tujuannya untuk mencapai pendekatan holistik, tujuan kesembuhan pasien, sedangkan public speaking untuk meningkatkan karir dan finansial tujuannya untuk mencapai kesuksesan. Jawaban saya singkat aja begini. Ketika kita berbicara mengenai komunikasi itu dari jauh-jauh dari apa? Komunikasi itu juga untuk apa sih? Untuk mempengaruhi, untuk menginformasikan, untuk mempengaruhi. Kalau di kesehatan mempengaruhi siapa? Mempengaruhi pasien. Benar nggak? Kalau di kesuksesan mempengaruhi siapa? Mempengaruhi calon-calon investor kita, mempengaruhi orang-orang yang lagi cari kapital sekitar. Kita mempengaruhi agar mereka yakin. Misalnya Laura sudah tampil di sini, kemudian ada yang melihat, wah besok pakai Laura aja. Kenapa? Karena Laura mempengaruhi bukan langsung komunikasi ke orang yang bersangkutan, tapi dia mempengaruhi dari cara tampilnya berbicara kapanpun dan dimanapun. Nah, jadi komunikasi itu pada umumnya sama semua. Cuma sekarang banyak orang berpikir begini, begitu ngomong public speaking, saya kan nggak mau belajar MC, saya nggak mau jadi moderator, saya nggak mau jadi presenter, nggak usah belajar public speaking. Sampai ada orang yang membandingkan public speaking dengan apa? Speaking skill, padahal sama. Berkomunikasi untuk mempengaruhi orang, yang penting orang itu mau melakukan seperti apa yang dia tuju. Selesai. Banyak. Oke, Iqbal, terima kasih. Nanti lagi pertanyaan Iqbal. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Herman, dipanggil Munawir. Asal kampus UNS Samarinda, prodi Hukum Tata Negara semester 3. Dan di sini saya mau bertanya kepada Bapak Tasya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menghilangkan rasa takut maupun cara berspeaking. Padahal kita sudah mempelajari cara untuk belajar lagu, cara drama, untuk menemukan diri, untuk bangga. Tapi adakah teori lain untuk bisa lebih baik daripada 3 tadi? Oke, saya tanya sama Munawir, kalau kamu mau berbicara di depan, kamu merasa takut nggak? Enggak. Enggak. Jadi takut nggak? Ada perasaan tidak nyaman nggak? Ada. Kelihatan tangannya kemana-mana. Tangan mulai di sini ya. Ini yang kecil begini. Ketika kita menyembunyikan telapak tangan kita mulai dari sini, dia masuk ke sini, dia masuk ke sini, dia masuk ke sini, dia masuk ke sini. Lihat aja, coba lihat orang-orang yang berkomunikasi gak yakin sama dirinya, lihat gerakan tangannya. Ya, kalau kita yakin gini, kan kalau gini, orang yang percaya diri itu adalah mereka yang percaya menggerakkan semua yang dia miliki, mulai dari apa? 3V, vokal, visual, verbal. Visualnya meyakinkan, ini meyakinkan. Makanya tadi saya ingatkan lagi lagu Tepuk Sakinah, bukan Tepuk Public Speaking. Buka, untuk apa? Untuk memperlihatkan telapak tangan. Karena zaman dulu, zaman purba, kalau melihat orang tangannya disembunyikan di sini, pikiran kita sudah negatif thinking. Mau jerak saya ya? Ada apa di balik tangannya? Masuk kantor, kantornya isi apa ya? Jangan-jangan berbahaya gitu. Apalagi kalau sudah berdirinya begini. Serba salah ya Munawir, saya kurang ajar. Jadi gini Munawir, begini. Takut, gimana caranya menghadapi ketakutan? Bahkan dalam sebuah riset, ketakutan itu dibuat seperti sebuah kurva, ada namanya kurva nervous. Kurva nervous itu naik, turun.
sebuah riset menunjukkan 75% orang dewasa itu mengalami ketakutan. 75%. Terus yang 25%-nya itu apakah orang yang berani percaya diri? Saya nggak tahu. Ya, ada anekdot yang mengatakan begini, 25%-nya adalah mereka yang berbohong kalau mereka tidak takut. Artinya apa? Semua orang takut, cuma bedanya satu tinggi, satu rendah. Nah sekarang bagaimana cara mengendalikan rasa takut? Kita tahu tadi ya, mind and body are one system, tubuh dan pikiran satu kesatuan. Kalau Munawir nggak bisa merubah pikiran, ubah bahasa tubuhnya. Ya? Oke, coba sekarang Munawir saja mikrofonnya. Kalau buka tutup ini ya, kalau misalnya teman-teman mau jadi influencer, mau buat video, yang biasanya buat video begini, hai senang sekali saya Munawir, ini kan, atau begini-begini. Sekarang tangannya begini. Ada namanya teknik mudra. Ini hanya template ya teman-teman ya. Ini hanya template yang digunakan kalau kita masih pemula, kalau belum terbiasa. Gerakan mudra itu sederhana begini. Ikutin. Berdirinya tegak, kaki kanan kaki kiri sekarang bawa kanan bawa kiri, yes. Gerakan seperti ini, tapi bukan begini, tapi dia di sini. Ini kaki tegak. Jangan tegak. Senyum. Ini memang capek di awal. Di awal-awal capek kenapa? Karena ini belum menjadi kebiasaan. Ingat, paman saya pernah berkata, pamannya siapa ya? Aristoteles pernah berkata begini, kita adalah apa yang kita lakukan secara berulang-ulang setiap hari. Yang namanya kehebatan itu bukan satu tindakan. Yang namanya kehebatan itu satu kebiasaan. Kalau Anda mau jago public speaking, maka Anda harus biasa. Kalau di awal-awal masih merasa nggak biasa, itu normal. Ya, berdiri tegak, tangannya di depan sini. Ya, senyumnya 27 juga. Saingan berat ya, Munawir saudara. Baru bahasa tubuhnya dah. Itu bukti apa? Sudah memunculkan kesan. Ya, bagus. Munawir sudah tertangan seperti ini. Sekarang buka, tutup, buka, tutup. Oke? Ketika berbicara begini, contohnya. Kalau membagi pandangan mata cukup dengan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coba tes dulu. Oke, 1, 2, 3, 2, 1. Ini ngomong sama kamu. 3, 2, 1, go. Tangannya sama. Yes. Ini template teman-teman, template coba begini. Itu saya bisa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, untuk ke depan. Sekarang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Madi Kertayasa. Hari ini teman-teman saya mau berbicara tentang ketakutan saya berbicara di depan umum. Oke? Kita coba. 3, 2, 1, go. Teman-teman, perkenalkan nama saya Munawir Darman. Saya dari Indonesia Samarinda dan di sini saya kebiasaan ada namanya AGS. Tahu AGS nggak kalian? Enggak. AGS itu adalah automatically guiding system. Sistem yang berjalan secara otomatis karena sudah jadi kebiasaan. Pelan itu kebiasaan. Ya, maka saya sarankan kepada Munawir kalau lagi nervous atur napasnya langsung ubah bahasa tubuhnya. Oke? Terima kasih Munawir, tepuk tangan. Teman-teman, maka closing saya begini, saya ingatkan lagi, ini sebagai penutup aja ya. Thank you banget untuk pertemuan yang singkat ini, saya lewat ini. Teman-teman, ini tadi yang saya katakan ya, ini silakan di
media sosial saya ini, saya lebih banyak di TikTok dan Instagram saya banyak. Nah tadi yang saya katakan buat teman-teman yang nanti membuat story di Instagram, silakan nanti buat story di Instagram, nanti di tag nama saya di Mari Kertayasa. Kita akan pilih, saya akan bagikan. Tadi sih mau 10, tapi saya akan pilih sekitar 20. Saya akan bagikan yang ini. Saya punya namanya e-book. Nah, ini e-booknya. Tapi yang saya mau bagikan e-book yang ini, e-book SOP Public Speaking. Ini harganya 129.000. Di TikTok saya jual. Jadi kalau teman-teman yang nggak saya kirim, teman-teman boleh ambil, silakan. Ya, tapi kalau nanti yang story saya lihat story bagus nih, lengkap nih, lucu nih, bisa berkesan nih, tidak hanya kata tapi ada rasa nih. Nah, saya nanti kirimkan langsung e-booknya ke teman-teman. Ya, melalui di media sosial. Teman-teman, pesan saya terakhir, nggak berani bilang pesan terakhir ya. Nah, nanti saya mau ketemu Mas Hendra itu bulan depan lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mendes. Ya, Mendes selalu keren, bisa menghadirkan anak-anak muda Samarinda sampai ruangan full, sampai lesehan di sini. Wah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mendes. Mendes di sini luar biasa. Pesan saya kepada teman-teman begini, jangan menunggu siap untuk belajar public speaking. Jangan menunggu siap untuk belajar public speaking. Belajarlah public speaking untuk menjadi siap. Karena siap adalah bagian ketika kesempatan datang, kesempatan ketemu dengan kesiapan, maka itulah kesuksesan. Saya Mari Kertayasa.